بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإبطاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, panduan kitab Fathul Mu'in, sambungan tentang masalah sujud. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali pembahasan kita terakhir kemarin, bahwasanya kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'atil a'zam. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota. 7 anggota. Tujuh azam itu tulang, berarti anggota. Ada 7 anggota yang wajib dilakukan. Yang pertama al-jabha, kening, kemudian waliyadaini, kedua tangan, warukbataini, kemudian kedua lutut, dan terakhir wa atrafil qadamain, ujung perut jari kedua kaki. Nah, sekarang permasalahannya nih, selanjutnya walau quti'at asabi'u qadamaihi. Apabila jari-jarinya terputus, kan wajib waktu sujud perut jari kaki itu menempel ke lantai, minimal menancap. Minimal menancap. Sudah kita singgung kemarin, kalau sujud yang menempel kuku kaki ke lantai, sujudnya tidak sah. Nah, minimal dia menancap. Yang terbaik perut jari kaki menempel ke lantai. Nah, sekarang jari kakinya putus. Kan dibahas ini. Kalaulah kakinya putus, jari-jarinya itu, tapaknya tetap. Perut tapak kaki masih utuh. Nah, wa qadara ala wad'i syai'in fi batnihima. Kemudian dia mampu meletakkan bagian dalam telapak kaki, tapi jari kaki putus. Diletakkan tapak kaki ini, bagian perutnya wajib atau tidak sebagai pengganti perut jari kaki. Nah, ulama berpendapat lam yajib kama qtadahu kalamu syaikhain. Yang begitu tak wajib lagi, kerana perintah Nabi bukan perut tapak kaki, tapi perut jari kaki. Nah, kalau memang sudah putus, sudahlah, tak wajib. Apapun diletakkannya dari kaki sah saja, kerana perintah Nabi perut jari kaki. Nah, begitu yang telah ditetapkan kedua guru kami, kata pengarang kitab ini. Jadi ibadah itu, yang selamat bisa ikhtiar, bisa memilih, wajib. Tapi kalau tak bisa lagi memilih, sebisanya. Tapi ingat, dikatakan tadi tidaklah wajib meletakkan perut tapak kaki itu. Wala yajibu tahammul 'alaiha, dan tidaklah wajib tahammul, menekankan anggota tersebut pada lantai. Yang mana ini? Kan 7 anggota. Yang wajib tahammul kening. Kemarin bahasnya, waktu sujud kening ini menekan sehingga terasa beban ada di kepala. Nah, untuk kening wajib
Tapi selain kening tak wajib. Telapak tangan tak wajib menekan. Lutut tak wajib menekan ke lantai. Perut jari kaki juga tidak wajib. Tapi sunnah ditekan bagus, tidak pun tak masalah. Tapi kalau kening wajib menekan kening ke lantai. Apa sebab? Inilah dia induknya rukun sujud tu di kening. Bukan di tangan, bukan di lutut, bukan jari kaki. Inti yang terbesar adalah kening inilah. Begitu dikatakan sujudlah, berarti yang mana tu? Kening itulah yang diutamakan. Nah, maka wajib tahammul menekan kening ke lantai. Begitu kata ulama. Bal yusannu ka kasfil ghairi rukbatain. Bahkan dihukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, begitu juga dengan terbukanya anggota tersebut selain lutut. Selain lutut, sunnah terbuka. Yang mana? Tangan, sunnah terbuka. Apalagi? Kaki. Kedua kaki sunnah terbuka sampai mata kaki kan begitu. Nah, kening sunnah ke wajib? Kemarin kita bahas. Ya. Selain lutut kenapa tak boleh terbuka? Karena termasuk aurat. Jadi kening wajib terbuka tatkala sujud, tangan sunnah terbuka, kaki sunnah terbuka. Kalau tangan tertutup makruh. Kalau kaki tertutup salat pakai kaos kaki hukumnya makruh. Itu dia. Tapi kalau kening dia wajib terbuka. Selesai sudah ini ya. Lanjut lagi permasalahan berikutnya. Wa sunna fi sujudi wadu anfin bal yata'akkadu li khabarin sahih. Ya. Disunnahkan waktu sujud meletakkan hidung. Nah, jadi hidung tak wajib, sunnah. Apa sebab? Hadis yang kita sebutkan barusan 7 anggota tidak menyebutkan hidung. Aku diperintahkan 7 anggota. Kening, kedua tangan, kedua lutut, kedua perut, jari kaki. Berarti hidung tak disebutkan. Nah, maka hidung hukumnya sunnah. Jadi siapa yang salat, dia sujud hanya kening yang menyentuh lantai, hidungnya tak menyentuh, salatnya sah. Ya, cuma yang terbaik letakkan juga hidung di lantai. Ya, walaupun maaf hidungnya pesek tak masalah. Letak je ke lantai sampai insya-Allah. Ya, sampai. Aku orang Arab lain, belum keningnya hidung sampai tu. Ya. Insya-Allah itu mudah, tidak sulit. Bal yata'akkadu li khabarin sahih, bahkan hukumnya sunnahnya muakkadah. Meletakkan hidung ke lantai itu sunnahnya kuat sekali berdasarkan hadis yang sahih dari Abu Daud bahwa Nabi waktu sujud beliau meletakkan hidung bersamaan meletakkan kening beliau. Kuat. Wa min thamma khatira wujubuhu. Dari sini juga dengan hadis ini ada ulama berpendapat meletakkan hidung ke lantai itu wajib. Ada. Nah, sekarang ni saya menjelaskan jamaah. Ya, ini yang terjadi khilaf. Ya, khilaf perbedaan tentang masalah turun waktu sujud. Ya, waktu sujud turun itu. Nah, di sini kita ikut sunnahnya. Sunnah dalam pandangan kita itu seperti apa waktu turun itu. Wa yusannu wad'ul rukbataini awalan. Jadi disunnahkan pertama kali waktu turun tu lutut dulu. Ya, lutut dulu. Pertama kali turun yang menyentuh lantai lutut. Ini sunnah dia. Sunnah. Kemudian mutafariqataini qadrin shibrin. Dengan lutut tadi menyentuh lantai dan dia terbuka 1 kilan. Lutut kanan, lutut kiri terpisah 1 kilan.
Ya, 1 kilan. Jadi dibuka dia. Ini untuk laki-laki lah. Ya, kalau perempuan boleh sebaliknya, tidak masalah selama masih memungkinkan. Jadi dibuka lutut seukuran 1 kilan. Summa kaffaihi hadwa mankibaihi. Kemudian setelah itu baru telapak tangan. Baru telapak tangan menyentuh ke lantai. Dan dia perut tapak tangan ini sejajar dengan bahu. Sebagaimana kita takbiratul ihram, begitu juga posisi waktu sujud. Nah, sujud begini juga di lantai. Takbir kan begini nih. Tapak tangan sejajar dengan bahu. Sujud juga begini. Nanti begitu sujudnya. Jangan sujudnya begini. Jangan sujudnya begini. Ini anggap lantai ini ya. Takbiratul ihram kan begini. Telapak tangan sejajar dengan bahu. Nah, ini berhadapan dengan ini. Ujung jari atas sejajar dengan atas kuping. Begini juga sujud nanti. Sujud jangan begini, menekan lantai. Ini sejajar dengan dada. Begini dia. Begini takbir. Allahu Akbar. Begini juga nanti waktu sujud meletakkan tangan di lantai. Dia sejajar dengan bahu. Rafi'an dhira'ihi anil ardi. Kemudian dia punya lengan diangkat dari lantai. Nih. Jangan sujud begini. Ini sejajar ke lantai ini. Maaf. Ini seperti hewan. Seperti hewan. Dan masih saya melihat orang sujud begitu. Ya, ini meletak ke lantai semua ini. Dia punya lengan tidak diangkat dari lantai. Maaf bahasa agak kasar, seperti anjing duduk itulah. Ya. Jadi sunnah diangkat ini. Diangkat, jangan nempel ke lantai begini, diangkat, dibuka. Hukumnya makruh. Dan jelas nanti ada hadis Nabi bahwasanya kita ini dianjurkan untuk ibadah jangan sampai seperti gerakan hewan atau bentuk tubuh hewan. Kita dianjurkan untuk berbeda dengan itu. Kemudian lagi wanashiran asabiyahu, kemudian terbuka telapak tangannya ini madmumatun, dan dia rapat begini, bukan buka begini. Kemudian waktu sujud tadi lil qiblah, jari-jari menghadap kiblat. Nah, beginilah dia waktu sujud. Ini kening ke lantai, ini tangan ke lantai, dan sejajar dengan bahu begini dia. Jari-jari menghadap kiblat. Nah, ini sunnah. Summa jabhatihi wa anfihi ma'an. Kemudian waktu sujud kepalanya bersamaan kening dengan hidung menyentuh lantai. Baik. Jadi saya ulangi ini ya. Sunnah waktu turun sujud, pertama lutut ke lantai. Kemudian kedua tangan. Kemudian baru kening. Angkat dari sujud juga begitu. Pertama kali yang diangkat kening. Kemudian kedua telapak tangan. Ya, kemudian baru berdiri melepaskan lutut dari lantai. Ada yang berpendapat tangan dulu, kemudian baru lutut. Pernah lihat dah tu? Itulah perbedaan pandangan dalam memahami hadis Nabi SAW. Ya. Nah, jadi kedua-dua hadisnya ada. Cuman ulama ini kan dia mengkaji tentang dua hadis ini. Satu hadis Nabi merintahkan letakkan kedua tangan sebelum lutut. Hadis yang lain sahabat melihat Nabi meletakkan lutut baru tangan. Mana yang benar ni? Akan gitu. Ya, saya ada ambil kitab ini dari kitab Ibanatul Ahkam
Syarah Bulughul Maram. Situ dua-dua hadisnya sebutkan ni. Ya, dua-dua hadis menyebutkan seperti itu. Nah, hadis yang pertama, ya, hadis yang pertama ini kita tidak cari perbezaan, cuman kita mau lihat mana yang lebih afdal. Ya, kita mau lihat masing-masing punya hujah, silakan. Nah, cuma kita dalam mazhab Syafi'i ini seperti inilah, semua kitab begitu. Ya, sunnah meletakkan lutut baru tangan, kemudian kepala. Jadi bukan meletakkan tangan, lutut, baru kepala. Kita lihat. Hadis yang pertama, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dikeluarkan oleh 3 ahli hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruku kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang dari kalian sujud, janganlah dia menderum turun seperti turunnya onta. Larangan dulu, jangan seperti onta. Itu pahami dulu tuh. Nabi melarang jangan kau turun seperti onta. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Letakkanlah kedua tangan sebelum kedua lutut. Begitu bunyi kalimatnya. Ya, begitu kalimatnya. Hadis yang kedua. Ini hadis yang kedua dari Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Nabi. Ini sahabat melihat perbuatan Nabi. Idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Apabila ia sujud, apabila Nabi sujud, meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Hadis yang pertama, meletakkan tangan sebelum. Ini kan seolah-olah bertentangan ni. Nah, ini dikeluarkan 4 ahli hadis. Nah, pertanyaannya, ulama membahas tentang hadis ini. Ya. Seperti Ibnu Qayyim Al-Zawji. Ibnu Qayyim juga termasuk ahli hadis, murid daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim menyatakan, inna fi hadithi Abi Hurairah qalban maqlub. Sesungguhnya hadis dari Abu Hurairah yang pertama itu kalimatnya maqlub. Maqlub tu kalimatnya terbalik. Nah, kenapa terbalik? Nah, Nabi bilang wal yadha' rukbataini qabla yadayhi. Letak, maaf, wal yadha' mana tadi itu? Yadahi qabla rukbatayhi. Nabi bilang letakkan kedua tangan sebelum kedua lutut. Ini kalimat sebenarnya terbalik. Maksudnya letakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Loh, kenapa demikian? Karena Nabi memerintahkan janganlah kau turun seperti turunnya onta. Kalau onta, tangan dulu baru kaki belakang. Onta kalau turun, dia lekukkan tangan dulu, rendahkan. Kemudian belakang baru turun. Nah, begitu kata ulama. Berarti kalimat ini terbalik. Sebenarnya Nabi melarang kita jangan seperti onta. Onta tu tangan dulu baru lutut. Nah, kalau disuruh jangan seperti onta, berarti letakkan lutut dulu baru kedua tangan. Itu pembahasan ulama begitu. Jadi kalimatnya maqlub terbalik. Nah, ini satu sisi pembahasannya, ya. Nah, makanya ulama dalam mazhab Syafi'i cenderung kepada hadis dari Wa'il bin Hujr, di mana Wa'il berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, tatkala beliau sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Beliau meletakkan kedua lutut, kemudian baru kedua tangan. Ini hadis yang pertama, meletakkan tangan
kemudian baru lutut. Itu masa-masa Nabi waktu akhir. Umur semakin tua, badan sedikit lemah, maka boleh menggunakan ini. Artinya kalau terasa badan semakin berat, tak mampu meletakkan lutut, boleh tangan dulu kemudian baru lutut. Adapun hadis yang kedua, letakkan lutut waktu Nabi masih sihat walafiat, badannya masih segar, belum lanjut. Ada yang ambil pendapat begitu. Boleh, memang seperti itu. Kalau saya melihat ada jamaah saya itu, jamaah pengajian haji, badannya besar mah. Besar sekali badannya. Luar biasa. Saya melihat beliau tu kalau dia sujud, meletakkan lututnya itu, Masya Allah, terentam ke lantai itu. Baru tangan turun. Ngeri saya. Pak, saya bilang, jangan paksakan seperti itu. Letakkan tangan, baru lutut. Ini uzur. Nanti maaf bisa sakit, bisa cedera nanti lutut itu. Badannya gemuk. Turun tangan dulu, kemudian baru yang ini boleh dipakai ini. Jadi kalau kita melihat yang salatnya turun tangan dulu baru lutut, berarti uzur. Ya, berarti uzur lah tu. Yang sehat, yang terbaik ikut kitab, ya. Lutut kemudian baru tangan kemudian baru kepala. Begitu mengangkat seperti itu, angkat kepala, kedua tangan kemudian baru lutut. Ini sunnah, ya. Berdasarkan pendapat para ulama setelah memahami hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya baik. Nah, kemudian wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin. Waktu sujud tersebut dibuka juga tumit ini. Jadi kita tidak berpendapat menyatukan tumit, tetap tumit itu dibuka. Sebagaimana kita berdiri, ya, begitu juga sujud kaki di belakang tumitnya terbuka. Tapi ingat, dulu di masa Nabi kan sahabat pakai gamis. Udah pakai gamis, pakai celana lagi di dalam, yang begini aman. Cuman masalah kita kan banyak pakai kain sarung nih. Kok dibuka kaki itu, maaf, makmum di belakang bisa melihat tuh. Kadang-kadang saya mempertimbangkan kalau memang pakai kain sarung seperti itu, ya lebih baik ditutup lah, supaya di belakang tak kelihatan. Tapi kalau pakai gamis aman, tak masalah. Sunnahnya memang dibuka sebagaimana kita berdiri. Nah, ya, dibuka. Wadasabuhuma, dan menegakkan tumitnya. Ya, menegakkan tumitnya. Muwajjihan asabiha lil qiblah, sedangkan jari-jarinya menghadap kiblat, ya. Jadi sujud seperti itu. Letak kaki ditegakkan, perut jari kaki menghadap kiblat, itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah lagi wa ibrazuhuma min dhailihi, kemudian memunculkan kedua tumitnya tadi. Pucuk tumit itu nampak. Kalau dapat sama-sama mata kaki pun nampak. Itu laki-laki, perempuan tak boleh. Perempuan banci tutup sudah. Banci pun sunnah ditutup. Karena khunsah itu banci dalam bahasa Arab itu dua kelamin. Nah, untuk perempuan wajib tutup tumit. Ya, tapi laki-laki sunnah dibuka tumitnya sampai mata kaki. Sunnah. Kalau tertutup hukumnya makruh. Wallahu alam bisawab. Ya, selesai sudah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk selanjutnya masih ada waktu sedikit, kita muzakarah. Silakan. Batasan apa tu? Ya. Baik. Nah, sejadah ini kan di masa Nabi tidak ada sejadah. Disebut sajadah bebas, kain boleh,
Sahabat kalau ada sal, letakkanlah di bawah. Ada kain, letakkan di bawah. Ada sahabat yang sal pun tak dimiliki, maka mereka sujud, pasir menempel di kening mereka. Jadi sejadah ini kan dibuat. Sekarang ini dibuat. Zaman Nabi tidak ada sejadah. Masing-masing mereka bawa kain sendiri dan juga ada alas masing-masing. Ada yang tidak pakai alas. Nah, bagaimana sujud dengan sejadah ini? Ya sejadah standar saja. Tapi kalau ada sejadah yang tebal sekali, busanya seperti ini. Mungkin sekitar ada 10 cm. Ada yang 5 cm itu, kan? Nah, itu kalau terlalu lembut, makruh juga. Bisa makruh. Jangan terlalu tebal. Kita harapkan sunnahnya dapat kening dengan hidung sejajar. Kalau pakai yang tebal, bukan lagi kening dengan hidung, wajah-wajah pun terbenam. Hilang dah sunnahnya itu dah. Saya pernah salat begitu tebal sekali, maaf, lemas, tak bernapas jadi. Jadi jangan terlalu tebal, makruh dia. Tidak dikatakan batal, cuma hukumnya makruh. Ya makruh. Ibnu Arabi berpendapat, aku membenci dibilang dengan alas yang begitu lembut membuat engkau nyaman sehingga kau ibadah merasakan nyaman alas ibadah bukan kerana menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang begitu. Ya. Demikian juga minyak wangi ditempelkan tuh. Waktu sujud hati fokus kepada bau minyak. Bukan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia pendapatnya seperti itu. Jadi carilah jalan supaya ibadah lebih sempurna menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Makruh hukumnya. Ya, terlalu tebal. Kemudian alas dan batas. Biasa salat itu kan ada batas. Banyak masjid-masjid sekarang tuh yang kita lihat ada apa? Sutra. Itu namanya sutra dalam kitab itu, pembatas antara kita dengan salat sunnah. Di masa Nabi sutranya 3. Kata Nabi, cari ibadah kalau berjamaah tidak ya. Kalau berjamaah saf satu dengan saf berikutnya itulah sutra pembatas. Di masa Nabi kalau orang salat sunnah qabliyah, ba'diyah, salat tahiyatul masjid, salat sunnah-sunnah yang tak berjamaah di masjid, Nabi bilang cari tempat yang aman, pembatas sutra. Yang pertama salat depan dinding. Itu aman. Agar antara kita dengan pembatas tidak ada orang lewat. Ya. Makruh, ada yang mengatakan haram lewat di depan orang salat. Antara kita dengan tempat sujud itu harus ada pembatas. Makanya amannya saf depan berbatasan dengan dinding. Kalau tidak memungkinkan saf depan penuh, cari tiang. Pas tiang ni antara kita dengan tiang, insya-Allah tak ada orang lewat, aman. Yang ketiga kata Nabi, pakai tongkat tancap. Ingat masa Nabi masjidnya lantainya tanah, bisa ditancap. Al-Hikmah mau tancap di mana? Ya, berarti tongkat sudah tak berlaku lagi hukum ini dah. Nah, makanya dibuatlah sutra tadi itu. Di masjid ada sutra itu kan, dibuat kira-kira 1 hasta. Setiap salat diletakkanlah itu. Itu pembatas. Jadi tongkat tak memungkinkan lagi. Itulah pembatas yang dibuat itu sutra. Itu agar kita aman salat antara kita dengan tempat sujud. Nah, kalau tidak ada pembatas sutra seperti itu, 1 hasta, maka yang terakhir kata Nabi, garis antara kita dengan tempat sujud ada garis yang membatasi. Alhamdulillah, sejadah ni kan ada batas nih. Ada garisnya tu. Nah, jangan lewat antara orang salat dengan garis itu. Itu wilayah yang dilarang. Ya, wilayah yang dilarang. Baik, sekali itu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sering dengar makmum yang selalu setelah berkata imam menyebut Musa dan Musa itu langsung bilang alaihissalam. Itu dibenarkan nggak sebagai
Ya. Disunahkan kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada azabmu. Tentang rahmah, tentang surga, kita minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik, atau Allahumma inni as'aluka al-jannah. Dibolehkan seperti itu sunnah. Nah, waktu mendengar nama Nabi tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat. Nah, begitu juga dalam salat. Tatkala disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun tidak dianjurkan bersalawat dengan Nabi. Subuh tadi imam rakaat kedua membaca Muhammad wa ma Muhammadun illa rasul. Kan didengar nama Nabi itu. Padahal di luar salat apa kata Nabi? Al-bakhil, kata Nabi. Orang yang bakhil, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil, namaku disebut di hadapannya, tapi dia tak berselawat dengan aku, kata Nabi. Itu di luar salat. Dalam salat tak dianjurkan. Wa ma Muhammadun illa rasul, makmum Allahumma shalli wa sallim alaihi. Tak sunnah. Ya, tak disunnahkan. Nanti seolah-olah memindahkan rukun. Nah, tapi bagaimana kalau ucapan Ibrahim wa Musa, inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dikiaskan, tapi ada ulama berpendapat boleh kerana dia tak termasuk salawat. Kalau Nabi, salawat Nabi dilarang. Kenapa? Seolah-olah memindahkan rukun, kerana rukun ada salawat. Nah, yang terbaik, lebih baik tak usah ucapkan itu. Ya. Dan mengucapkan pun salah juga. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Berapa nabi itu? 2. Berarti alaihi wassalam, bukan alaihi salam. Alaihi salam 1. Kalau 2, alaihi wassalam. Semoga Allah beri keselamatan kepada keduanya. Nah, jadi yang terbaik tak usah jawab, cukup menyimak saja. Ya. Kecuali yang pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal, mensucikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, boleh kita ucapkan subhana rabbiyal a'la. Pembahasannya nanti insya-Allah Sabtu depan. Ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Apakah telah datang berita kepada kalian tentang kegoncangan hari kiamat? Nabi jawab, qad atani ya Rabb. Telah datang ya Allah. Boleh jawab begitu nanti. Itu ayat-ayat ada perintahnya. Ya, untuk menjawab setiap ayat-ayat kalau paham. Ya, kalau paham boleh jawab, kalau tak paham diam-diam jelah. Nanti batal pula. Ya. Baik. Oh, sunnah taklim, khutbah Jumaat, ketemu kawan, berselawat. Sunnah kita berselawat dengan Nabi tatkala kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun khutbah, khatib berapa kali nyebut nama Nabi, sunnah, cuman sir pelan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Khatib menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sunnah kita jawab pelan. Nah, kalau untuk khutbah tak pengaruh, tapi dalam salat ada pengaruhnya, seolah-olah memindahkan rukun. Nah, tapi kalau khutbah dia tausiah, nasihat hari Jumat. Dengar nama Nabi, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dengar nama sahabat radhiyallahu, ya. Mengenai mendengar nama Nabi ini, ulama pun tak sepakat. Ada yang mengatakan wajib menjawab, ada yang mengatakan sunnah. Yang jelas kedua-duanya kau dapat jangan ditinggalkan. Yang wajib, berpendapat yang wajib, ya, itu Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad,
man dzukirta indahu falam yusalli alaika famata padakhalan nar. Hai Muhammad, siapa orang namamu disebut di hadapannya dan dia tidak berselawat kepadamu, kalau meninggal neraka tempatnya, kata Nabi, kata Jibril. Hadis ini agak keras bunyinya. Makanya ulama berpendapat wajib kau berselawat dengan Nabi tatkala kau mendengar nama Nabi disebut di hadapanmu. Pendapat yang kedua sunnah. Kedua-duanya dianjurkan, jangan diam. Jangan diam. Dan itu buktinya kita termasuk orang yang tak bisa meremehkan tatkala nama Nabi disebut di hadapan kita. Udah begitu jamaah, Allah turunkan rahmat kepada kita 10 rahmat. Begitu orang sebut nama Nabi, kita bilang Allahumma salli alaih. 10 rahmat turun kepada kita. Makanya seberkah-berkahnya majlis taklim ni. Sedikit-sedikit hadis Nabi keluar, jamaah jawab salawat. Oh, berkah majlis taklim ini. Makin banyak menyebut nama Nabi, rahmat Allah pun turun kepada kita. Ya. Ya. Sebenarnya kalau Al-Quran dibaca, kalau orang menyimak paham artinya memang enak. Tapi kalau seandainya tak paham artinya, begitu mendengar ayat-ayat Allah, baik ayat itu berupa peringatan atau ayat itu ancaman, ayat itu berita gembira tentang surga, ayat itu Allah mencela orang-orang yang sesat, begitu kita terkesima kepada Allah, menyebut nama Allah, tak masalah. Yang kita terkesima itu yang ngomong Allah. Itulah makanya kita menyebut Allah. Minimal seperti itu. Minimal seperti itu. Al-Quran itu ada rahasianya, ada sirnya. Orang bisa menangis mendengarnya, karena dia punya kekuatan. Berbeda baca majalah. Baca majalah itu satu kali, dah tahu. Ulang 2 kali, tak mau. Sudah tahu dah isinya dah. Tapi Al-Quran diulang-ulang, dia menambah iman. Jadi kalau kita menyebut Allah tidak masalah. Walaupun Qari menyebutkan tentang ancaman neraka, ya tambah kita takut dengan Allah. Walaupun tak tahu arti. Ya. Umar bin Khattab tak habis menyebut Allah, tumbang dia. Dari kudanya tumbang jatuh ke lantai. Kenapa? Orang membaca tentang orang kafir. Sa'ala sa'ilun bi'adzabil waqi' lil kafirin laisa lahu dafi'. Orang kafir bertanya, kapan siksa yang dijanjikan Allah? Muhammad tu bohong. Ingat kata Allah bilang, bagi orang kafir hari kiamat tidak ada penolong bagi dia terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala. Umar jatuh dari kudanya tu. Sebulan sakit. Tak sempat nyebut Allah lagi dah, tak mampu hatinya. Kita masih bisa mampu nyebut Allah, sebutlah. Tak mampu, hati saja. Tapi kadang-kadang itulah saya bilang, iman kita tak sama dengan Umar. Umar 1 ayat sebulan sakit, kita khatam tak sakit. Itu bedanya iman kita dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jadi tidak masalah. Ya. Saya pun mohon maaf, tak semuanya tentang ancaman neraka, Allah benci kepada orang yang sesat dan sebagainya. Sebut Allah itu sudah kita menunjukkan kita takut sama Allah sudah. Walaupun tak tahu artinya. Berapa banyak yang tahu arti? Sedikit.
Kalau alumni dari pondok sampai sekolah tinggi agama, boleh jadi dia faham arti dan maksudnya. Tapi mayoritas, makanya Al-Quran didengar tanpa faham maknanya, tanpa tahu artinya, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Quran. Ya, walaupun tak tahu artinya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dasarnya? Nabi menyatakan, siapa yang membaca satu ayat dari kitab Allah, maka dia mendapatkan satu pahala. Satu pahala berapa? Asyru amthaliha, 10 ganjarannya. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak ucapkan alif lam mim satu huruf. Tak. Al alifu harfun wa mimun harfun wa lamun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Saya tanya jamaah, alif lam mim apa artinya? Mana ada yang tahu? Dapat pahala tak? Itu Al-Quran. Tak faham dapat pahala, apa lagi faham? Itulah Al-Quran. Baik, ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.